bukan lagi. Harus ada itu ya, menyesal karena melakukan sesuatu yang di masa lampau, lalu berjanji di masa depan tidak melakukan lagi ya. Lalu yang ketiga adalah beristighfar. Tambah satu lagi untuk dosa yang berkaitan dengan manusia, contoh mencuri atau menggunjing, menggosok atau apalagi pokoknya dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Syarat untuk taubatnya diterima adalah mengembalikan hak manusia tersebut. Kalau memang ada hak tentang harta, ya maka harus dikembalikan hartanya. Kabirotan kenapa dibaca nasab? Wala kabirota. Wala kabirota ini adalah la linafil jinsi. Ya, ini adalah la linafil jinsi. Jadi ini adalah isim la. Ya. Sama seperti la rojula fid dari. La kabirota ma'al istighfari. Jadi dinasobkan tapi tanpa tanwin ya. Ya hadzal harawah hadal hadis ad-Dailami. Hadis ini diriwayatkan oleh ad-Dailami ani Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas. Lakin bitaqdimil jumlatil akhirah anil ula, tapi kebalik ya, dibalik. Kalau dalam riwayat hadis ad-Dailami itu wala la kabirota ma'al istighfar wala saghirota ma'al israr gitu ya. Jadi dibalik. Isinya artinya sama aja. Wal maqalatu tsalitsata asyrata, maqalah yang ke-13, qila, ada yang mengucapkan hammul arifi as-sana'u, ai muradul arifi billahi as-sana'u 'ala Allah taala bi jamili sifatihi. Tujuan orang arif, ya tujuan orang yang makrifat dengan Allah, yang kenal dengan Allah adalah as-sana', memuji Allah. Maksudnya muradul arifi billahi as-sana'u 'ala Allah. Keinginan orang yang arif billah adalah memuji Allah dengan sifat-sifat yang indahnya. Wa hammuz zahidi ad-du'a'u. Tujuan orang-orang yang zuhud adalah berdoa. Ay muradul mu'ridi aniz zaidi ala qadril hajati minad dunya biqalbihi ad-du'a wa huwa at-tadarru'u ila Allah ta'ala bisu'ali ma 'indahu minal khair. Ya, az-zahid itu siapa sih? Yaitu al-mu'rid aniz zaid, ya orang yang berpaling dari kelebihan dunia, ya. Jadi kelebihan melebihi kebutuhannya dari dunia. Jadi dia hanya mengambil dunia untuk kebutuhannya saja. Makan seadanya, pakaian hanya beberapa, tidur juga hanya menghilangkan ngantuk gitu ya. Nah, tujuan orang yang zahid itu dengan hatinya adalah berdoa atau khusyuk kepada Allah dengan meminta apa yang ada di apa yang Allah punya, yaitu kebaikan. Kita lanjut, li'anna, apa ini? Li'anna hamma. Li'anna hammal arifi rabbuhu la sawabu walal jannatu. Karena tujuan orang yang makrifat itu adalah Tuhannya. Dia nggak peduli tentang pahala, tidak juga peduli tentang surga. Kita biasa pakai nasoihul ibad. Nasoihul ibad. Jadi orang yang makrifat itu yang penting saya dekat dengan Allah, bisa ketemu dengan Allah. Nggak peduli saya di neraka maupun di surga. Alhamdulillah. Seperti siapa itu? Siapa namanya? Ulama yang perempuan itu, Al-Adawiyah itu ya. Jadi punya keyakinan bahwa walaupun kita di neraka, saya yakin kalau kita dicintai Allah tidak akan disakiti oleh neraka tersebut, tidak akan terbakar oleh api neraka. Yang penting Allah ridho, yang penting Allah puas dengan kita, gitu ya. Sama seperti para malaikat atau para ular, kalajengking yang ada di neraka, mereka akan diridhoi oleh Allah. Memang ditugaskan di situ. Mereka tidak akan kesakitan dengan api neraka tersebut, gitu ya. Maka orang-orang yang ma'rifat ini juga sama. Yang dia tuju hanyalah Allah. Yang penting Allah ridho, yang penting saya ma'rifat dengan Allah. Saya tidak peduli dengan pahala, tidak peduli juga dengan surga maupun neraka. Terima kasih Jo Sayur, mawarnya, Masya Allah.
Wahamuz zahidi nafsuhu, sedangkan tujuan atau yang menjadi pemikiran yang ada di otaknya orang yang zuhud adalah nafsunya. Ai manfaatu nafsihi minas thawabi wal jannati, yaitu manfaat dirinya, yaitu surga, pahala dan surga. Fafarqo bainaman bainaman himmatuhul hur wa man himmatuhu raf'us sutur. Ya, pasti akan beda antara orang yang tujuannya adalah bidadari dengan orang yang tujuannya adalah membuka sitar, membuka hijab gitu ya. Jadi membuka hijab antara dirinya dengan Allah. Ini dalam ya. Wal maqalatur rabi'ata asyrata, maqalah yang ke-14 an ba'dil hukama, dari sebagian orang-orang yang bijaksana, ay atibbaul qulub, yaitu orang-orang para dokter hati, orang-orang yang ahli dalam bidang hati, isi hati manusia ya. Wahum al-auliya, yaitu mereka para waliullah, para wali Allah. Kata mereka, man tawahhama anna lahu waliyan aula minallahi qallat ma'rifatuhu billahi, barang siapa yang mengira bahwa dia punya kekasih yang lebih baik daripada Allah, maka dia sangat sedikit kenalnya dengan Allah. Wal makna man dhanna anna lahu nasiron aqraba ilal minallahi wa aktsara nusratan minhu fa innahu lam ya'rifillaha ta'ala. Maknanya adalah barang siapa yang mengira bahwa dia punya penolong yang lebih dekat daripada Allah dan lebih sering ditolong olehnya, maka sesungguhnya dia kurang kenal dengan Allah Ta'ala. Wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi, barang siapa yang mengira bahwa dia punya musuh yang lebih berbahaya daripada nafsunya sendiri, qallat ma'rifatuhu bi nafsihi, berarti dia sangat sedikit ma'rifatnya, sangat sedikit kenalnya dengan nafsunya sendiri. Aywa man dhanna anna lahu aduwan aqwa min nafsihi al-ammarati wal lawamati fa innahu lam ya'rif nafsahu. Maksudnya barang siapa yang mengira bahwa dia punya musuh yang lebih kuat daripada nafsunya sendiri, nafsu yang ammarah, yang sangat selalu memerintahkan keburukan, atau nafsu lawamah, yaitu nafsu yang selalu mencela, maka sesungguhnya dia belum ma'rifat, sesungguhnya dia belum mengenal nafsunya sendiri. Wal maqalatul khamisatu, jadi intinya adalah tidak ada wali, tidak ada kekasih, tidak ada penolong yang lebih dekat daripada Allah. Berarti kalau ada orang yang mengira bahwa punya penolong yang lebih dekat daripada Allah, ya berarti dia kurang kenal dengan Allah. Dan barang siapa yang mengira bahwa ada musuh yang lebih berbahaya daripada nafsunya, berarti dia belum kenal dengan nafsunya sendiri. Itu ya. Jadi musuh kita yang paling berbahaya itu adalah diri kita sendiri, bukan setan, bukan iblis ya. Baik, kita lanjut. Wal maqalatul khamisata asyrata, maqalah yang ke-15. Wal maqalatul khamisata asyrata, maqalah yang ke-15 an Abi Bakrin As-Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, fi qaulihi ta'ala dhuharul fasadu fil barri wal bahri, tentang firman Allah yaitu dhuharul fasadu fil barri wal bahri, telah zahir atau sangat telah muncul kerusakan baik di daratan maupun di lautan. Qala, bentar ya. Oke, suruh diobati dulu. Siap. Qala ay Abu Bakrin, amin amin. Qala ay Abu Bakrin fi tafsiri dzalik, jadi Abu Bakar menafsiri ayat tersebut, ayat zuharul fasadu fil barri wal bahri, al barru huwal lisan wal bahru huwal qalbu. Yang dimaksud atau al barru atau daratan itu adalah lisan, wal bahru lautan itu adalah hati. Fa idza fasadal lisanu, ketika lisan ini rusak ya,
bisabbi bakat alaihin nufus. Ya. Ketika lisan ini rusak dengan misuh, ya sabbi itu dengan ucapan kotor, contohnya, maka hati ini akan menangis. Saya live ya jam 4 sore. Jam 4 sore saya live. Ini jam setengah 4 malam atau pagi ya. Ini live baru 2 hari. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa istiqomah ya, bisa istiqomah untuk membaca kitab Al-Mawa'idh Al-Wasuriyah. Tujuan saya baca kitab ini ya untuk diri saya sendiri biar mendapat mau'idhah, mendapat nasihat. Kalau yang sore saya lebih membedah nahwu dan sorof. Ayil as-ashos min bani Adamah, yaitu orang-orang dari Bani Adam. Wa idza fasadal qalbu birriya'i masalan, ketika hati ini rusak, contohnya dengan riya atau pamer, bakat alaihil malaikah, maka para malaikat akan menangis. Qila al-hikmatu fi annal lisana wahidun tambihun lil abdi fi annahu la yanbaghi ay yatakallama illa fiha illa fima yuhimmuhu wa fi khairin. Ya, di antara hikmah lisan ini diciptakan hanya satu sebagai peringatan kepada hamba bahwa lisan ini tidak seharusnya berbicara, ya tidak seharusnya berbicara kecuali untuk hal-hal yang penting dan kebaikan. Waqila li anna lisana az-zakira yakillu bikulli lughatin ya. Az-zakir bikulli lughatin bi ayyi lughatin kana dzikruhu lil mazkur al-wahid wa huwa Allah taala. Ya. Ada yang mengatakan juga kenapa lisan ini diciptakan hanya satu, karena lisan yang berzikir dengan bahasa apapun, maka yang disebut itu hanya satu, yaitu Allah. Gitu ya. Wa kadzalikal qalbu. Wa kadzalikal qalbu bi khilafi nahwil aini wal udhuni fa innahu yata'addadu. Demikian pula hati diciptakan hanya satu. Beda dengan mata, telinga, fa innahu yata'addadu. Dia pasti berpasangan atau lebih dari satu. Qila li annal hajata ila sam'i wal basari aktsaru ya. Aktsaru minal hajati ilal kalami intaha. Ada yang mengatakan juga kenapa mata, telinga jumlahnya 2 dibanding lisan hanya 1, karena kebutuhan untuk mendengar dan melihat itu lebih banyak daripada kebutuhan untuk bicara. Jadi kalau orang yang lebih banyak bicara daripada mendengar, ya berarti dia menyimpang dari ciptaan Allah gitu ya, hikmah dari Allah. Wa innama syubbihal qalbu bil bahri li syiddati umqihi wa ittisa'ihi intaha. Jadi tadi Abu Bakar As-Siddiq mengumpamakan hati ini adalah lautan. Kenapa hati ini digambarkan sebagai lautan? Karena hati ini sangatlah dalam dan sangat luas. Ya, hati kita ini sangat dalam dan sangat luas. Kalau diperdalam sangat dalam tanpa nggak ada ujungnya, luasnya juga sulit ditemukan ujungnya. Dan hati ini juga yang menampung catatan pahala kita. Ya, jadi semua perilaku kita itu tercatat dalam hati sebagai memorinya. Wal maqalatus sadisata asyrata, maqalah yang ke-16. Qila inna syahwata tasirul muluka. Tusayyiru ya. Tasiru bukan tasir tapi tusayyiru. Sesungguhnya syahwat itu tusayyirul muluka abidan. Syahwat itu menjadikan para raja sebagai budak. Fa inna man ahabba syai'an fahuwa abduh. Karena sesungguhnya barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia adalah hambanya atau dia adalah budaknya. Was-sabru yusayyirul abida mulukan, dan kesabaran akan menjadikan seorang budak sebagai raja. Kenapa? Li'annal abda bisabrihi yanalu ma yuridu. Karena seorang hamba
dengan kesabarannya akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi artinya kalau seorang raja sekalipun dia sama seperti budak kalau dia hanya mengikuti nafsunya, hanya mengikuti orang yang yang statusnya sebagai budak yang paling rendah gitu ya, dia akan dianggap sebagai raja kalau dia memiliki sifat sabar seperti itu. Ala taro ay ala yasilu ilmuka ila qissati sayyidinal karim ibnil karim ibnil karim ibnil karim Yusufu, qissati ila Yusufa ya, Yusufa as-siddiqi Yusufa as-siddiqi ibni Yaquba as-saburi ibni Ishaqa al-halimi ibni Ibrahim al-khalili alaihimussalam, al-awahi alaihi salam. Wa Zulaikha fa innaha ahabbat sayyidana Yusuf. Ya, apakah kalian belum tahu tentang kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha? Gitu ya. Fa innaha ahabbat sayyidana Yusufa nihayatul hubbi. Sesungguhnya Zulaikha ini sangat-sangat cinta dengan Nabi Yusuf dengan cinta yang sangat dalam, yang sangat tinggi. Wa huwa yasbiru ala makriha wa adhiyatiha. Tapi Nabi Yusuf sabar atas makriha itu godaannya gitu ya, atas godaan dan perilaku yang menyakitinya. Wal maqalatus sabi'ata asyrata, maqalah yang ke-17, lila tuba liman kana aqluhu amiran. Kebaikan yang sangat banyak ya, ayil khairu al katsir. Tuba ini artinya al khairu al katsir. Sangat beruntung gitu ya, sangat beruntung bagi orang yang akalnya sebagai raja ya, sebagai pemimpin, bi ayyak tadiya bi muradi aqlihi, yaitu dengan cara selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh akalnya. Al-kamil yang sempurna, wa huwa ay mayalanu nafsihi ila ma tashtahihi min ghairi da'iyati syar'i wa hawahu ya. Sangat beruntung orang yang akalnya sebagai raja, sebagai pemimpin, dan hawa nafsunya sebagai asiron, sebagai tawanan atau sebagai budak gitu ya. Apa sih hawa nafsu? Hawa nafsu itu adalah mayalanu nafsihi ila ma tashtahihi min ghairi da'iyati syar'i, yaitu keinginan nafsu, keinginan diri sendiri tentang apa yang diinginkan tanpa ada dasar syariatnya. Jadi saya coba simpulkan sedikit. Kebaikan yang sangat banyak atau keberuntungan yang sangat banyak bagi orang yang akalnya sebagai raja dan hawa nafsunya sebagai budak. Ay mamnu'an min zalika. Wa wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Dan keburukan yang sangat banyak atau kerusakan ya, wailun ay halakun syadidun, atau kerusakan yang sangat parah bagi orang yang hawa nafsunya dijadikan sebagai raja, bi an arsalaha ila mustahiyatiha. Maksudnya sebagai raja itu gimana? Menjadikan nafsunya sebagai raja itu artinya membiarkan dia melakukan apapun yang dia mau, menuruti semua yang dia mau. Sedangkan wa aqluhu asiron, sedangkan akalnya dijadikan sebagai budak. Jadi akalnya justru menjadi bawahan dari nafsunya, yang seharusnya akal adalah kendali dari nafsu. Ay mamnu'an min nahwi tafakkur fi ni'amillahi ta'ala wa fi 'azamatihi ta'ala. Maksudnya dia atau akalnya ini dihalangi atau terhalang untuk tafakkur nikmat-nikmat Allah dan keagungan-keagungan Allah. Jadi sangat-sangat beruntung ya. Berarti kalau kita mau beruntung, maka jadikanlah akal kita sebagai pengendali dan hawa kita sebagai budak ya, yang harus dikendalikan.
Sebaliknya, kalau kita mau menjadi orang yang sangat rusak atau yang sangat rugi, maka jadikanlah sebaliknya. Nafsunya menjadi pemimpin sebagai pengendali, akalnya sebagai budak. Nah, seperti itu. Jadi kita tinggal pilih kira-kira kita masuk yang mana. Apakah yang pertama atau yang kedua. Wal maqalatu tsaminata asyrata, maqalah yang ke-18, qila. Insyaallah semangat. Qila man taraka dzunuba raqqa qalbuhu fayaqbalun nasihata wa yakhsha'alaha wa man tarakal harama fil mat'umi wal malbusi wa ghairihima wa akalal halala saffat fikratuhu. Maqalah yang ke-18 diucapkan, ada yang mengucapkan barang siapa yang meninggalkan dosa, barang siapa meninggalkan dosa-dosa maka hatinya akan tipis, hatinya akan lembut, ya. Dan karena hatinya lembut maka dia akan mudah mendapatkan nasihat, dia akan mudah menerima nasihat dan akan khusyuk, gitu ya. Dan barang siapa yang meninggalkan haram, baik dalam makanan atau pakaian atau kedua atau lain-lainnya, dan memakan yang halal, soffat fikratuhu, maka pikirannya akan bening atau akan murni, ya, ala masnu'atillahi ta'ala ad-dallati ala ihya'illahi ta'ala al-khalqa ba'dal mauti, bahwa pikirannya itu akan bening, bisa menemukan tentang ciptaan-ciptaan Allah yang sebagai petunjuk bahwa Allah akan menghidupkan mereka setelah kematian, wa ala wahdatihi ta'ala, dan bisa menemukan dengan pikirannya yang jernih bahwa Allah itu hanyalah satu, wa qudratihi wa ilmihi, dan tentang sifat qudrah Allah, kekuasaan Allah dan pengetahuan Allah, wa dzalika bi an ta'ammala bi fikrihi wa tadabbara bi aqlihi, yaitu dengan cara berpikir dengan otaknya, ya, tadabbur dengan akalnya, annallaha khalaqahu min nutfatin fir rahim, bahwa Allah menciptakannya dari mani, dari sperma di rahim, faja'alaha 'alaqatan, dan menjadikannya sebagai darah yang menggumpal, di halaman 6. Setelah menjadi mani, setelah itu menjadi darah yang menggumpal, thumma mudghatin thumma khalaqa minha lahman wa 'azman wa 'uruqan wa a'saban wa syaqqalaha sam'an wa basaran, ya. Kemudian menjadi mudghah, yaitu daging, sekepal daging, kemudian menciptakan daging, tulang, otot dan otot lainnya, dan juga memberikan sobekan, ya, membelah menjadi mata, menjadi telinga dan anggota badan lainnya. Terima kasih kopinya. Tsumma sahhalal khuruja, kemudian Allah